Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam, wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabil ulum wal hikam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa law kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Qala sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima masalihal akhlaq, amma ba'du. Hadirin hadirat segenap para peserta atau yang hadir dalam forum komunitas pecinta Al-Quran Halaqah Mudarasah Manarul Islam setiap ahad lagi atau Hamasah. Yang pertama tentunya mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya, dengan anugerahnya ini hari pertama kali untuk FKPQ kita laksanakan untuk tausiahnya di lantai 2 atau tepatnya di Masjid Birrul Walidain. Meskipun ini dalam proses untuk peresmian, dan untuk peresmian kapan kami masih mempersiapkan ubur rampenya. Insya Allah akan segera diinformasikan. Dan tentunya ini bagian dari nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang pantas kita syukuri ya. Karena berada dalam majelis Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat mendatangkan rahmat. Di dunia mendatangkan rahmat dan di akhirat mendapatkan syafaat. Salawat dan salam semoga terlimpahkan Rasulullah SAW yang kita cintai, kita muliakan, dan semoga pada yaumul kiamah nanti kita termasuk di antara umat Rasulullah yang mendapatkan anugerah kemuliaan menjadi umat beliau yang kelak ya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan FKPQ yang ke-13 ini saya akan menyampaikan tema tentang materi adabul lisan atau adab mulut, atau bagaimana adab kita berbicara dan berkomunitas dengan orang lain, bagaimana kita bicara, apa yang kita hindarkan, dan seterusnya kita bahas. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan, akan kami sampaikan. Pertama adalah perintah menjaga mulut. Yang kedua, bahayanya mulut atau larangan-larangan yang sangat membahayakan dari mulut itu. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita menjaga mulut kita. Kita mulai yang pertama tentang perintah menjaga mulut kita. Kalau orang-orang Indonesia sering mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Artinya apa? Namanya harimau kan bisa menerkam. Artinya apa? Mulut ini kalau tidak hati-hati dia akan menjadikan seseorang akan terbawa kepada masalah atau kebinasaan. Betapa banyak orang-orang yang gara-gara mulutnya, kita masih ingat ya, di zaman dahulu, di zaman Musa, ada seseorang gara-gara mulutnya, itu Fir'aun, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Gara-gara mulut yang kurang ajar ini Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Kemudian kita pernah di beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2000 berapa dia, ketika sebelum aksi bela Islam, ketika ada seorang yang menjadi gubernur di Jakarta dengan mulutnya yang mengatakan yang seperti merendahkan surah Al-Maidah ayat 51 itu. Akhirnya apa? Akhirnya gara-gara mulut satu itu 2 juta orang datang ke Jakarta. Dan yang terbaru kita masih ingat bahwa bagaimana gara-gara mulut juga ya seorang penceramah
seorang penceramah menggoblok-goblokkan ya, menggoblokkan jamaahnya, akhirnya apa? Dia harus mengundurkan diri dari jabatannya. Artinya apa? Gara-gara mulut yang kira-kira mulut kita itu lebarnya berapa senti ya? Nah, ada yang pernah mengukur mulut ya? Mulut itu kan lebarnya ke atas, kalau memangap besar ya itu berapa senti? Tapi mulut ini luar biasa ya, dalam artian mulut itu kadang bisa mengantar orang kepada kebahagiaan kalau digunakan untuk bersolawat, berzikir, membaca Quran, ya, mengucapkan kalimat yang baik. Tapi sebaliknya mulut juga bisa menjadikan orang itu celaka. Maka mari dalam pertemuan FKPK 13 ini, mari kita introspeksi ya, apakah mulut-mulut kita ini sudah kita gunakan untuk hal yang positif ya. Perintah menjaga lisan atau mulut, Rasulullah SAW beliau bersabda, saya mulai dari Quran dulu, wa qulu linnasi husna, katakanlah ucapan yang baik kepada manusia. Jadi kalau mengucapkan kepada manusia, ucapkanlah yang baik ya. Di sini ucapan yang baik ini artinya nanti akan kita jelaskan apa saja yang tidak boleh kita lakukan dengan mulut kita. Yang kedua, Rasul mengatakan, maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Jadi intinya mulut ini kalau nggak bisa mengatakan yang baik, ya diam saja. Ini poin yang pertama tentang perintah menjaga mulut kita. Yang kedua, afatul lisan, bahayanya mulut. Lah, mulut ini sering digunakan untuk hal-hal yang kadang seringnya hal-hal yang justru tidak mendatangkan kepada hal kebaikan, malah mendatangkan dosa. Ada 8 poin apa saja yang perlu kita hindarkan. Pertama adalah ghibah, yaitu menggunjing. Nah ini, dan Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengeluarkan fatwa larangan, hukumnya haram untuk merumpi ya. Saya pertanyaan, orang Indonesia sampai hari ini apakah sudah bisa menghilangkan kebiasaan merumpi? Saya kurang begitu yakin. Apalagi kalau ada orang sedang kumpul-kumpul ya, orang di arisan atau sedang apa ya. Kadang mohon maaf ketika ada acara ngaji pun itu masih sempat ngerumpi ya. Maksudnya ngerumpi itu membicarakan kejelekan orang. Kalau kita berkumpul, mari kita biasakan bagaimana kita berpositif thinking. Kalau biasanya orang Indonesia itu gini, ini ada rumusnya. Kalau A ketemu sama B itu ngerasani C, B ketemu sama C ngerasani A. Muter itu. Jadi kalau yang kalau nggak ada itu dirasani. Makanya bagi Anda atau kita yang biasa bersama dengan teman-teman ngerumpi orang lain, hati-hati ketika Anda nggak hadir, Anda suatu saat juga akan digunjingkan. Ini biasa begitu. Maka menggunjing ini termasuk apa? Termasuk kalau bahasa Quran apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah salah seorang kalian senang dia makan daging saudaranya yang sudah mati? Ini betapa Quran memberikan gambaran orang menggunjing itu seperti makan daging saudaranya. Apakah kita fakarihtumu? Maka kalian merasa jijik. Kalau kita makan daging saudara kita jijik, tentunya juga mestinya kita juga meninggalkan bagaimana menggunjing tadi. Yang kedua, bahaya lisan ada mulut kita adalah yaitu namimah, yaitu mengadu domba. Hati-hati, mengadu domba ini ngedu-ngedu ya. A dan si B bagaimana mereka bisa Mereka bisa bertengkar ya, dibuat bertengkar. Ini adalah perbuatan setan. Dan biasanya mulut ini kadang nggak hati-hati, dia mengadu antara dua orang sehingga mereka kemudian kalau suami istri mereka menjadi pisah gara-gara seperti itu. Ada yang mengadu. Kemudian juga misalkan sesama saudara, tetangga itu juga bisa dibuat kacau, nggak rukun gara-gara orang yang suka adu domba. Ya. Yang ketiga, bahayanya mulut adalah suudzon atau berprasangka
berprasangka yang tidak baik. Ini penyakit masyarakat ya. Jadi penyakit masyarakat itu bukan hanya minuman keras, bukan hanya mencuri dan seterusnya, tetapi berburuk sangka kepada saudara itu juga nggak baik juga. Kalau kita merasa bahwa ada hal yang nggak benar dengan saudara kita, kita jangan kemudian ya kalau saya memojokkan ya, kemudian seperti jongkroke berpikiran negatif, jangan. Tapi kita berusaha menemukan sisi yang positif. Yang keempat, bahaya mulut adalah berdusta. Yang kelima, bahaya mulut adalah suka mengada-ada, artinya suka berbuat yang tidak berdasarkan sumber. Misalkan mengada-ada atas nama sunnah, atas nama Al-Quran, padahal dia sendiri nggak paham. Sekarang banyak orang yang belajar Al-Quran itu mentah-mentahan, baru membaca terjemah langsung ceramah. Nah ini hati-hati, saya banyak namanya beberapa orang yang ceramah kemudian mereka tidak berdasarkan modal. Akhirnya apa? Mereka ceramah tanpa ilmu, menyalahkan sono, menyalahkan situ. Akhirnya apa? Mengacaukan suasana. Yang keenam, bahaya mulut adalah buhtan, yaitu memfitnah. Memfitnah itu orang nggak salah, tapi kita sebarkan ke orang lain dia salah. Ini namanya dalam bahasa kita fitnah. Dan itu makanya Quran mengatakan yang namanya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bener. Kenapa? Orang yang difitnah itu dia nggak tahu apa-apa, tapi dia dianggap buruk di hadapan manusia. Yang ketujuh, bahaya mulut adalah ketika seorang tahqirun, yaitu meremehkan. Setelah kita sering mendengar orang kalau ngomong tuh sering memojokkan orang, meremehkan, menghina ya, jangan. Yang terakhir yang kedelapan, tanabus bil alqab, memanggil orang dengan panggilan yang tidak baik. Jadi kita kalau memanggil orang ya harus panggilan yang baik. Ya. Maka Quran mengatakan wala tanabazu bil alqab, jangan kalian saling memanggil dengan hal yang tidak baik. Yang terakhir, bagaimana cara kita menjaga mulut kita? Hati-hati. Pertama, ada 4 cara. 1, mujalasatu sholihin, kita bersama dengan orang-orang soleh. Nah, kumpulane karo wong sing ra jelas, nang dalan omongane ra jelas, enggak sopan ya. Ya kita ketularan. Tapi kalau kita sering bersama dengan orang-orang soleh, termasuk siang ini kita di majelis Quran, mesti yang dibaca Quran kan? Mesti yang didengarkan tausiah, nggak ada mengejek, menghina, memojokkan, memanggil, memfitnah, nggak ada. Maka kita harus memperbanyak bertemu dengan orang-orang soleh. Yang kedua, salamatus sadri, cara menjaga mulut adalah dengan bagaimana hati kita semeleh, artinya hati kita selamat dari penyakit hati, dendam, iri, ya, dan semisalnya. Yang ketiga, al-iktsaru min dzikrillah wal Qur'an wal kalimat thayyibah. Kalau kita ingin bisa menjaga mulut kita harus memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Qur'an dan kalimat-kalimat thayyibah seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil ya. Ini harus kita perbanyak. Makanya ada sebuah kisah yang unik ya. Kita kalau membuka kitab Gundul ya. Dulu ada seorang perempuan di zaman Bani Israel ya. Dulu ada seorang perempuan, dia selalu berbicara dengan Al-Quran. Ini di zaman setelah Rasulullah ya. Perempuan yang selalu membaca, ketika ditanya orang, bacaannya selalu jawabannya Al-Quran. Nggak pernah dia berkata-kata kecuali jawaban dengan Al-Quran. Nah, apa artinya ini? Artinya karena dia hati-hati supaya tidak jatuh kepada kesalahan omong seperti itu. Dan yang terakhir yang keempat, bagaimana cara kita menjaga mulut kita adalah bagaimana kita punya kecerdasan, yaitu ma'rifatu waqti samti wal kalam. Kita tahu kapan harus diam, kita tahu kapan kita harus bicara. Kadang ada orang itu yang jadi masalah, dia nggak bisa membedakan kapan bicara, kapan dia diam. Ketika dia seharusnya diam, dia bicara, akhirnya bicaranya salah. Ketika dia harus ngomong, dia malah diam, akhirnya apa? Kebenaran akhirnya kemudian terbengkalai. Banyak kemudian orang-orang yang berbuat maksiat merajalela
yang berbuat dosa semakin kurang ajar. Kenapa? Karena orang-orang yang tahu kebenaran mereka diam, nggak berani ngomong. Maka dikatakan as-sakitu al-haq syaitonun akhros. Orang yang diam terhadap kebenaran, dia nggak berani ngomong, nggak berani merubah itu, maka dia seperti setan yang bisu. Demikian materi tentang bagaimana adab berbicara ya. Semoga kita diselamatkan ketika kita bicara, diberikan kemudahan bicara yang baik, dan kita juga tahu kapan kita bicara dan kita tahu kapan kita diam, karena ini bagian dari tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah mereka yang berkata baik atau mereka diam. Ternyata diam pun juga termasuk iman ya. Itu kalau dia tahu bahwa diam adalah yang terbaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.